Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Random channelnya unboxing, review, dan tutorial. Pakai opening lama lagi. Oke, jadi kali ini gue bakalan review perbedaan dari Xiaomi Game internasional dan ini Game Cina. Ya, jadi ini gue lagi syutingnya di samping kamera. Gak apa-apa lah, jadi bukan di belakang kamera, tapi di samping kamera. Karena nggak ada tempat di belakang kameranya. Jadi gua langsung ambil saja apa namanya kameranya. Dan mohon maaf itu ada pesan masuk. Oke, di sini tuh terdapat Xiaomi. Oke. Ini yang saya miliki itu Xiaomi internasional, bukan yang Cina, tapi yang internasional. Oke. Jadi gini, perbedaan apa Xiaomi internasional dan Cina itu sebenarnya nggak ada perbedaannya sih. Semua sama semua karena dari merek yang sama, dari merek Xiaomi, terus dari buatannya buatan Cina juga, dua-duanya sama. Cuman ya paling perbedaannya di bahasanya doang gitu tuh. Oke, jadi yang perbedaan yang pertama itu dari boxnya terlebih dahulu. Kalau yang internasional seperti ini, internasional tuh warnanya putih, boxnya putih biasa, dibaliknya juga putih, dan logo Y-nya itu di atas kanan, di atas kanan. Kalau yang Cina itu seperti ini, warnanya tuh bukan warna putih tapi warna kardus biasa gitu tuh. Ini warna coklat dan agak busem. Kalau ini kan agak mengkilap. Nah, kalau yang Cina itu agak busem, warna coklat, dan logo Y-nya ini bukan di sini tapi di sini, di tengah bawah situ. Dan untuk yang di sebaliknya, ini khusus yang internasional. Internasional itu berbahasanya sudah berbahasa, bisa kalian lihat, bahasa Inggris. Oh, nggak mau fokus ya, kayak mungkin kelihatan lah gitu, berbahasa Inggris. Sedangkan yang Cina berbahasa Cina atau bahasa Mandarin. Oke, kita buka mulai dari peralatannya dulu yang di dalam. Ini baterai udah ada di sini ya. Ya ini tutupnya yang rusak, tutup ori yang rusak nih, sayang sekali. Sebenarnya kalau nggak rusak sih nggak apa-apa lah, ini sayangnya rusak. Ya udah. Jadi di dalamnya itu terdapat eh buku panduan, dan ini nih, ini khusus yang internasional dapat ini. Setahu gua yang internasional dapat ini. Tuh. Ini nih buku produk kamera yang dikeluarin dari Xiaomi. Oke, lanjut ke buku panduannya. Buku panduannya sama aja kayak yang Cina, cuman perbedaannya di sini berbahasa Inggris, jadi bukan berbahasa Cina. Kalau yang internasional ini berbahasanya Inggris, bahasa Inggris. Tuh. Jadi lebih mudah dimengerti. Kalau yang versi Cina itu berbahasa Cina atau bahasa Mandarin gitu. Oke, gua taruh dulu. Dan di sini ada chargernya di bawah. Sebenarnya chargernya nggak jauh beda sih, sama aja yang Cina maupun yang internasional. Chargernya gepeng, terus pendek gini. Terus tipenya juga masih tipe micro USB. USB biasa kayak gini. Ini juga nggak bakal gue pakai karena kependekan. Jadi gue pakai buat ngecas HP aja. Charger HP. Lanjut ke action cam ya. Lanjut ke action kameranya. Ini dia action kameranya, masih mulus walaupun second tapi masih mulus. Jadi perbedaan yang pertama itu di action kameranya itu di bawah sini. Bisa kalian di bawah sini ada ulir buat masukin monopod atau tripod ke dalam sini, dipasang gitu. Sedangkan yang internasional di sini tuh nggak ada cekungannya, cekungan silinder yang buat ulirnya tuh. Nah kalau yang Cina ada cekungan silindernya di sini nih. Jadi apa nggak rapih lah, kalau yang Cina sih kurang rapih, dan kalau yang internasional rapih kayak gini nih tuh. Cuman mono doang ini. Kalau yang Cina itu ada satu lagi di sini gitu. Itu ya perbedaan pertama di Asian Camnya. Terus perbedaan warna. Warna yang Cina itu
Kalau nggak salah warnanya kuning sama hijau. Sininya kuning, sininya hijau nih, full hijau sini hijau. Tapi yang internasional setahu saya warnanya warna hitam atau enggak warna putih juga ada mungkin ya. Nah, setahu saya warna hitam black kayak gini nih. Oke, black. Dan perbedaan yang kedua di Asian Cam itu di baterai. Oke. Ini pengganjel. Oke. Jadi pertama itu ditutup baterai yang terlebih dahulu. Kalau yang merek internasional tutup baterai itu udah memakai plat besi gini nih. Plat besi jadi lebih kuat dan lebih aman, gak gampang patah gitu. Kalau misalnya kita main buka tutup gitu tuh gak gampang patah. Kecuali yang Cina. Kalau yang Cina masih pakai plastik aja biasa, plastik biasa. Ada kayak pengganjel foamnya gitu tuh, kayak ada pengganjel busanya buat ganjel baterainya. Dia belum pakai besi. Kalau ini kan udah pakai besi tuh besi, jadi lebih kuat lah. Lanjut ke perbedaan yang ketiga di baterai. Ini sebenarnya masih pakai baterai cadangan, nggak pakai baterai orinya. Jadi ini pakai baterai merek Tafar 1010 mAh. Seharusnya di Cam internasional ini yang saya punya baterai itu kapasitasnya 990 mAh dan bahasanya bahasa Inggris. Seperti ini bahasa Inggris cuman 1010 mAh ini. Sedangkan yang internasional, yang Cina maksudnya, yang Cina itu kapasitasnya 1010 mAh. Terus bahasanya masih pakai bahasa Mandarin, bahasa Cina kayak gitu. Lanjut ke perbedaan yang keempat di Asian Cam ya. Di sini di dalam baterainya ini terdapat tulisannya ini. Kalau yang internasional yang punya saya ini tulisannya kan ada tulisan Inggris di bahasa Inggris nih. Bahasanya sudah bahasa Inggris. Sedangkan kalau yang China version, yang Cina masih menggunakan bahasa Mandarin seperti itu. Dan untuk hasilnya kurang lebih sama aja, menurut gue sih sama aja. Untuk hasil audio, video dan fotonya sama aja, nggak ada perbedaan. Jadi perbedaan itu ngaruhnya cuma di bodinya doang, nggak nyampe ke hasilnya menurut gue. Dan setahu gue sih yang internasional itu dijual ke seluruh negara, nggak cuma di Cina atau di Indonesia aja, di Malaysia ada, mungkin Singapura dan lain-lain. Dan sedangkan yang China version itu sebenarnya khusus dijual di Cina aja, cuman mungkin ada seller yang menjual ke Indonesia dan ke negara-negara lain ya gitu, makanya masih bahasa Mandarin. Kalau yang ini udah bahasa Inggris karena udah ada kartu garansi resminya katanya sih gitu. Terus untuk kualitas menurut gue sama aja nggak ada perbedaan. Mereka juga bisa 4K, terusnya yang Cina bisa 4K, yang internasional bisa 4K, terusnya kecembungan lensanya itu 155 derajat sama aja yang Cina yang internasional juga. Terus ya udah sih, cuman perbedaannya di ada satu lagi perbedaan yang kelima itu di beratnya. Di berat untuk yang internasional katanya lebih berat kebanding yang Cina. Saya juga belum tahu sih karena saya belum punya yang Cina. Jadi katanya Cina itu lebih ringan kebanding internasional, dan internasional lebih berat gitu. Jadi ya mungkin perbedaannya nggak semua orang memahami dan mengetahuinya karena perbedaannya itu tidak menonjol banget gitu tuh. Jadi cuman samaran-samaran doang dan nggak mempengaruhi, tidak mempengaruhi hasil dan kameranya gitu. Jadi cuman paling ya begitu doang, ada body kameranya terus di kardusnya. Untuk kelengkapannya yang Cina dan internasional itu masih sama. Terdapat kamera, baterai, juga buku panduan dan kabel data. Tetapi yang internasional dapat buku yang tadi itu tuh, buku tentang Xiaomi, dan yang Cina itu tidak dapat buku Xiaomi kayak gituan. Oke, mungkin perbedaannya itu saja. Kurang lebih ya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan mungkin ya. Ya kalian yang lebih paham komen aja lah di bawah lah. Jangan lupa klik like, subscribe, and share. Dan bagi kalian yang belum nonton video unboxingnya, nah ini thumbnailnya, bisa kalian klik link di deskripsi untuk video unboxingnya. Jadi bagi kalian yang mau lihat hasilnya ada di akhir video nih, nanti nih hasil video dan foto. Jadi untuk hasil fotonya itu maksimal 16 megapiksel. See you.
1 2 3 tes. 1 tes dicoba. Testing 1 2 3. Tes 1 2 3. Gimana hasil dari suara Xiaomi Internasional? Hasil suara dan video jika di malam hari.